Petani Indonesia adalah pejuang bangsa. Terima kasih kembali lagi bersama saya di channel Steve Lodan, channel berbagi informasi seputar pertanian. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tutorial, jangan lupa tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like jika kalian suka, dan share jika video tersebut bermanfaat. Oke, kali ini kami sedang berada di lahan budidaya tanaman jeruk, di mana di dalam lahan tersebut terdapat jeruk keprok dengan varietas keprok dan jumlah kurang lebih 600-an pohon. Dan kali ini pula kami melakukan pembuatan gulutan pada tanaman jeruk tersebut. Hidup bersamaku karena aku. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, mungkin kita tahu dulu definisi ataupun pengertian dari gulutan. Baik, gulutan merupakan tumpukan tanah yang dibuat memanjang menurut arah garis kontur ataupun memotong lereng. Tinggi gulutan yang disesuaikan dengan tingkat kemiringan tanah serta jenis tanaman yang kita tanam. Selain itu, jarak antara gulutan tergantung pada kecurangan lereng, kepekaan erosi tanah, erosivitas tanah, serta jarak tanam yang kita tanam. Oke, baik, selanjutnya apa perbedaan antara bedengan dan gulutan? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bedengan dan gulutan pada dasarnya adalah sama. Yang berbeda adalah bedengan dapat ditanami lebih dari 2 jenis tanaman, sedangkan gulutan dapat ditanami hanya 1 baris tanaman. Datang dan pergi hanya menjadi petani. Arah bedengan yang kami lakukan di sini yaitu memanjang dari arah timur ke barat dengan mempertimbangkan sinar matahari. Karena sinar matahari dari timur ke barat itu sangat efisien karena dapat menyinari di sela-sela tanaman. Oleh karena itu, di sini kami menyarankan bahwa sebaiknya dalam budidaya tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan dapat menggunakan arah bedengan dari timur ke barat karena sangat cocok untuk pencahayaan full ataupun cahaya pagi, siang, sore. Sediakan perkakas. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembuatan gulutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis tanaman yang diusahakan. Yang kedua adalah kemiringan lahan. Dan yang ketiga adalah faktor curah hujan ataupun iklim di suatu daerah atau iklim di suatu tempat. Datang dan pergi hanya menjadi petani. Dalam pembuatan gulutan, tinggi gulutan dapat disesuaikan dengan tingkat kemiringan tanah serta jenis tanaman yang kita tanam. Selain itu, jarak antara gulutan tergantung pada kecurangan lereng, kepekaan erosi tanah, erosivitas tanah, serta jarak tanam yang ditanam. Selanjutnya, ada beberapa fungsi pembuatan gulutan. Seperti yang pertama, sebagai tempat tumbuh tanaman. Yang kedua, untuk mencegah tanah dari serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, supaya akar tanaman lebih kokoh dengan porsi bedengan yang serasi dengan ukuran morfologi tanaman. Yang terakhir adalah mempermudah petani dalam pemantauan tanaman dalam hal perawatan.
Yakinkah kau denganku bersanding hidup bersamaku, karena aku berbeda. Aku hanya sederhana. Pagiku menjemput sang mentari, bergegas sediakan berkakas, gelisah merindukan padi, bersama merdunya pipit. Tataplah seluruh keseharianku, sederhana berjuta kasih. Datang dan pergi hanya menjadi petani, agar kau bisa makan nasi. Tataplah seluruh keseharianku, sederhana berjuta kasih. Datang dan pergi hanya menjadi petani, agar kau bisa makan nasi. Aku tak punya rumah yang mewah, hanya sawahku yang indah. Ku harap engkau akan selalu setia, seperti petani dan sawah. Seperti petani dan sawah, aku kan selalu setia. seperti petani dan sawah, kita akan selalu bersama. Petani Indonesia adalah pejuang bangsa. Kau cahaya yang terangi di antara fajar berpelangi. Takkan lelah kau bersinar, walau badai
selama mencari terbit dari timur. Selama itu pun ku percaya ada harapan yang baru. Selama jantungku masih terus bergetar, semangatku takkan berhenti mencari milenial dari timur. Pesan saya untuk petani di seluruh Indonesia, seberat apapun kesulitan saat ini, kesuksesan pasti kau dapatkan bila kau berdoa, bekerja terus, berjuang, dan terus berjuang.